Kembali lagi di channel YouTube GG Media Bali. Masih di GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Sekarang di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir Bapak Iketut Sriawan SE. Beliau selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Nah, apa sih tujuan kita mendatangkan beliau ke sini? Ada pertanyaan yang sangat ingin saya dan juga masyarakat luas pertanyakan. Nah, selamat datang Bapak Iketut Sriawan. Ya, selamat datang, selamat sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi buat kita semua. Ya. Salam, namo buddhaya. Ya. Salam kebajikan dan tentunya salam sehat buat kita semua. Harus sehat ya. Berarti Patut juga harus sehat sekarang Ya, ini. kita semua harus sehat ya. Iya. Ya. Ini saya sama Pak Tut nih kita sering ketemu ya di GG Pak Tut ya. Iya. Kita sering ngobrol-ngobrol itu. Beliau ini datang ke Gentleman Garage ini bukannya sekali, sering sekali. Ya. Jadi sekarang ada kesempatan kita untuk ngobrol sama Pak Tut. Nah, Pak Tut kok tumben kelihatan nih, kemarin kemana aja Pak Tut? Ya, ini kebetulan di samping tugas terkait dengan COVID, Oke. isoternya, demikian juga kami juga sedang tugas ada diklat kepemimpinan bersama rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan, demikian juga ada rekan-rekan Polri dan beberapa dinas di daerah yang lain. Oh, Ya. tapi sekarang sudah clear ya, sudah beres atau belum? masih masih bergulir. masih dalam bergulir, dan kita diharapkan untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan yang bermanfaat buat masyarakat nantinya. Iya, harus itu. Amin amin. Semoga Setungkara kita sama-sama bekerja, kita sama-sama bekerja sama untuk menghasilkan solusi yang baik, sama-sama baik, tidak menguntungkan satu pihak tapi semuanya rata ya, Iya, Pak Tut ya. betul. Oke. Ya. Nah, berhubungan nih Pak Tut memahami dan bergerak di bidang perhubungan Kota Denpasar nih. Ya. Bayi tanya nih ya, Bayi tanya Pak Tut ya. Di masa PPKM ini apa sih gunanya menyekat jalan tuh Pak Tut? Padahal nih menurut Bayi ya, padahal kalau ditutup sekat jalannya ntar macet. Terus macet kan menimbulkan kerumunan. Terus virus menular lagi. Nah itu gimana? Kok bisa dicekat tuh gimana sih? Solusinya Pak Tut? Ya, jadi sebenarnya terkait dengan PPKM khususnya penyekatan, memang dalam hal regulasi ini memang tanggung jawab rekan Polri maupun TNI. Namun demikian jajaran perhubungan dan semua stakeholder terkait dengan Satgas Covid Kota Denpasar itu bahu-membahu untuk mengendalikan bagaimana penyebaran COVID-19 ini di wilayah Kota Denpasar. Nah, penyekatan ini tujuannya tentunya karena apalagi sekarang memang Denpasar kalau tidak salah 27 desa masih zona merah, Ya. 17 oranye, 2 kuning dan 1 hijau nih saat ini. Nah, ini bagaimana kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak masuk ke Kota Denpasar yang tentunya yang tidak punya keperluan yang sangat mendesak. Nah, ini agar pergerakan mobilisasi ini, karena penyebaran virus ini kan lewat orang yang bergerak ini. Ya, Kalau tidak bergerak, virus ini tidak terjadi menyebar ya. Oke. Nah, ini yang dikendalikan bersama tentunya melalui pos-pos pintu masuk Iya. Bali dan Denpasar. Makanya beberapa titik kemarin dengan tim kepolisian, TNI, Pol PP dan semua kesehatan, kita juga ada tugas di pos-pos penyekatan. Oke. Ya. Iya. Berarti itu memang tujuannya memang untuk tidak menyebarkan virus lebih luas lagi takutnya ya. Jadi salah satu cara untuk mm. menekan penyebaran COVID melalui pengurangan pengetatan daripada mobilisasi orang maupun kendaraan. Iya. Tapi sepanjang ini PPKM dan solusi-solusi tengah dibicarakan, tengah digodok, tengah dimusyawarahkan, masyarakat ini
gimana Pak? Menurut Bapak itu tuh ada nggak yang terlalu ngablak atau gimana sih, kok ngablak yang frontal saking dia, wah aku jalan ditutup sih aku kerja nggak bisa, itu ada nggak sampai yang Iya, namanya kita orang banyak ya, Iya. dan pengguna jalan ini cukup heterogen dari berbagai daerah, dan Denpasar ini adalah satu kota yang menjadi pusat kegiatan Iya. ekonomi, dan tentunya ini juga ada beberapa masyarakat yang seperti komplain dan lain sebagainya. Tetapi ya mudah-mudahan seiring waktu, karena ini memang saat ini kan tantangan kita ekonomi PS kesehatan. Iya betul, ya ekonomi kan? ya betul. Ekonomi PS kesehatan termasuk perhubungan. Perhubungan ini kan challenge-nya di sini dia. Tantangannya, tugas pokok perhubungan bagaimana menggerakkan ekonomi, bagaimana mempercepat proses barang ataupun orang sampai di tempat tujuan. Tapi Iya, di saat pandemi ini harus dibatasi. Nah ini kan tantangan ini. Iya. Nah, di saat penyekatan ini harapan kita mudah-mudahan masyarakat masih menyadari dulu dalam situasi seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan tidak mempermasalahkan penyekatannya, tetapi bagaimana kita bersama-sama saling melengkapi untuk menjaga kita sehat, Kota Denpasar sehat, dan bersama mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Oke, luar biasa sekali, berarti memang matang sekali ya sebenarnya, cuman sayangnya karena kondisi seperti ini ekonomi lumpuh, jadi akal sehat juga lumpuh. Ya, Ya kita sih juga sadar Pak ya. Jadi di sini masyarakat juga sama-sama berat, ya, petugas betul. sama-sama berat. Jadi Ya. kok alangkah kuatnya seperti Bapak misalnya kayak siapa staf-staf Bapak itu meneladani Ya. dengan rasa amukan warga yang wah ini. Bagaimana cara menangani hal seperti itu? Biasanya kan ikut nyolot juga, biasanya kan gitu. Ya, betul. Nah, Ya memang khusus personel perhubungan, dan kita arahan Pak Wali Kota juga. Oke. Jadi dengan salah satu moto Kota Denpasar, Sewaka Dharma, Sewaka Dharma. melayani adalah kewajiban. Nah ini kita tanamkan di hati anggota Dinas Perhubungan. Oke. Jadi apapun yang terjadi, warga kota itu kita ibarat orang tua, itu anak-anak kita nih. Iya, jadinya Nah, gitu. sehingga bergerak dari hati. Layanilah Hmm. masyarakat dengan baik, agar kita itu perhubungan menjadi bagian dari solusi. Oke, Jadi iya. part of solutionnya perhubungan di sana. Iya, sebenarnya Sehingga ya, betul. karena bergerak dari hati, ya Astungkare sampai saat ini teman-teman perhubungan masih enjoy aja Masih tugasnya. enjoy ya. Iya. Tapi kalau dibilang jam kerja nah Pak, jam kerjanya ini sama seperti dulu atau lebih santai kah sekarang, atau sama seperti yang kemarin kami sempat mengundang kepala bidang pendidikan, ternyata 24 jam masih ngurusin kerjaan. Nah, kalau kalau Bapak bagaimana? Kalau Dinas Perhubungan bagaimana? Ya, perhubungan itu kan urat nadi Urat nadi. perekonomian. Oke. Jadi bisa dibayangkan kalau urat Iya, iya, oke. terputus atau terhenti kan. Terhenti. Nah, ini kan bahaya. Iya, lumpuh jadinya lumpuh. Nah, ini artinya perhubungan tetap bertugas 24 jam. 24 jam. Mengantisipasi bagaimana pergerakan kendaraan masyarakat. Iya. Sesungguhnya kita kan bagaimana masyarakat selamat sampai di tempat tujuan. Tujuannya padahal mulia Dan sebenarnya. iya, artinya orang ke sekolah, apalagi sekarang kan untungnya masih ini kan, Masih daring dulu ya. masih daring dulu, Mm-mm. yang ke pasar, Iya. yang ke kantor, dan seterusnya. Ini bagaimana dari rumahnya selamat sampai di tempat tujuan maupun baliknya lagi. Oke. Nah, ini kan tugas perhubungan ini. Iya. Berarti memang memastikan bahwa tujuan itu benar-benar ke tujuan, Iya. virus juga bisa Kendalikan. dikendalikan, Iya. masyarakat selamat. Selamat. Ya kalau misalnya dibilang capek ya jelas capek ya Pak ya. Ya, kalau dibilang capek, ya ini adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi ya. Tugas kita di ranah pemerintah ya harus seperti itu. Betul, ini sebuah kepercayaan ya. Jadi nggak boleh meleset jadinya. Tidak boleh melesetnya. Oke. Nah, berarti kalau disekat itu memang sama sekali nggak boleh lewat Pak. Nah, kalau misalnya Bayu punya saudara misalnya, ini emergency nih, Ya. sedang urgent nih misalnya, harus dibawa ke rumah sakit misalnya gitu. Nah, itu memang nggak boleh lewat atau memang kita harus balik juga ke nyari jalan-jalan tikus atau bagaimana Pak? Ya.
Kita bekerja kan ada dua nih. Oke. Ada yang berdasarkan regulasi, ada yang tidak berdasarkan regulasi. Nah, yang tidak berdasarkan regulasi ini, yang kemarin penyekatan kan itu regulasinya harus dilakukan pengetatan. Pengetatan ya. Berarti ada surat edaran gubernur, ada instruksi Menteri Dalam Negeri, Iya. dan semua stakeholder, ya kan? Nah, tatkala ada saudara kita seperti itu, emergensi, regulasinya tidak boleh bergerak kan? Iya. Tapi pada saat emergensi, inilah hati kita yang Baru. sinergikan. Oke. Tapi masyarakat juga harus jujur kan, kalau tujuannya menengok orang sakit, Mas Bayu mungkin ada yang sangat emergensi, dan ini pos terpadu di penyekatan ini pasti melayani dengan baik dan tentunya diberikan ruang. Oh gitu, ada memberikan bantuan. Memberikan bantuan untuk bisa melintas dengan catatan diingatkan untuk tetap prokes Ya, pakai masker, protokol kesehatan. ya, Ya. tempat tujuan juga tetap cuci tangan, wajib masker dan jaga jarak kan. Paling tidak di pos itu mengingatkan perilaku kita, jangan sampai lupa tentang suasana sekarang ini dalam era pandemi gitu. Iya, lagi genting sekarang nih. Sampai kapan kita kayak gini terus kalau misalnya nggak mau kerja sama? Iya, sampai hati kita betul-betul lurus jadinya kan itu. Iya. Kalau sudah sama lulus kan enak jadi. Tumben loh Pak Tut ketawa dari tadi serius sampai dialog kita. Oke, jadi benar-benar berarti boleh sebenarnya bisa asal syaratnya itu jujur memang ke tempat emergensinya. Dan tidak boleh bohong ya, maksudnya kan. Kalau bohong tadi contoh orang lain tipu-tipu terus kan kita nggak. Kalau bohong kan udah otomatis COVID ngikutin. Ya, di situ juga berat, di sini juga berat. Sana sini jadinya. Luar biasa sekali. Berarti dalam menangani COVID di era pandemi ini semua lini sedang benar-benar kerjasama ya. Cuman pemahaman ini masih ini ya Pak ya. Bisa dibilang belum kokoh nggak kalau misalnya? Ya, ini kan situasi sekarang tidak normal ya. Tidak normal dalam artian pasti terpengaruh ya dengan kondisi ini, per personnya, per orangnya pasti terganggu juga kan. Yang biasa melakukan aktivitas ekonomi di stop, apalagi yang punya usaha seperti sekarang kan pariwisata, yang punya hotel, tidak ada tamu, dia harus bayar listrik, harus maintenance hotelnya dan seterusnya. Begitu juga di ranah transportasi, yang punya bis, yang punya angkot ya. Karena tidak ada yang bergerak, ini kan juga berpengaruh. Betul, kondisi-kondisi itulah yang terjadi saat ini. Nah, inilah yang harus kita kendalikan juga bersama-sama. Oke, ini tentunya konsep kita kan harus saling melengkapi di sana. Menyadari, menyadari, kita semua menyadari situasi sekarang. Dan ini kalau kita lepas begitu saja, ini rawan konflik kan. Betul kalau dilepas ini rawan konflik. Makanya pandemi ini diikuti oleh rawan konflik karena kondisi tidak normal. Iya, betul. Nah, ini harus kita kendalikan bersama-sama. Iya, apalagi nanti sampai ada yang mohon maaf nih di sosmed sekarang kan, sosmed kan pengetahuan itu orang yang belum tahu apa-apa jadi serba tahu jadinya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Makanya kita datangin langsung nih, ini kepalanya langsung, kepala dinasnya langsung Pak Tut ini untuk Dinas Perhubungan. Jadi di sini kan banyak belum ditahuin masyarakat. Ada nggak nanti ada gerakan yang maksudnya biar cair ini pemahamannya? Kayak belakangan sekarang ini mulai terlihat gerakan masyarakat sudah mau vaksin, sudah mau sadar diri. Ya kita sih berharap ini sebuah jalan keluar yang ayo kita harus lepas dari hal seperti ini loh. Karena udah berapa tahun sih kita kayak ini ada. Oh my god. Nah, kalau pos penjagaan, kalau misalnya Dinas Perhubungan stafnya Bapak itu menjaga di titik apa sih Pak? Misalnya pasar kah atau taman kota atau apa biasanya untuk? Ada di pos-pos perbatasan. Ada di tempat-tempat umum. Bergabung dengan rekan kepolisian maupun Pol PP kan. Termasuk di pusat-pusat kegiatan. Nah, seperti di lapangan Puputan, kita bergabung dengan rekan Pol PP, ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa dari TNI. Ini semua terintegrasi. Jadi semua titik-titik keramaian kita
Sudah ada yang dilibatkan terjun dan ya di sana ya. menjadi kewajiban kita juga. Oke, luar biasa. Ini tugasnya emang berat sekali nih, soalnya ini pergerakan transportasinya itu yang memang sulit sekali memang. Ya, betul. Di kondisi kayak gini, wah saya nggak kerja nih, saya harus nyari kerjaan lain, keluar jadi Iya, ya. gitu. Keluarnya nggak jelas mau kemana gitu. Iya. Memang wajar, tapi ya maklumi juga lah kita di sini, teman-teman kita, kawan-kawan kita, saudara kita yang bekerja untuk menangani ini Iya. juga nggak ringan gitu. Nggak ringan ini memang, itu dah di sanalah tantangan kita. Tantangan petugas, tantangan masyarakat juga di sana. Oke. Tetapi ya kita sering juga informasikan ya ini ya tantangan kita bersama. Jadi bagaimana kita mengambil sikap terutama di sektor transportasi ini kan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini masyarakat semakin sadar Iya, amin. dengan prokes sehingga transportasi tetap Iya. jalan. Dan bisa kembali lagi seperti Bisa, dulu ya. berjalan. Nah, oke. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup segmen yang pertama nih, ada nggak cerita darurat atau yang pingin tahu deh kita nih selama teman-teman dinas perhubungan menangani COVID, ada nggak sesuatu yang tragis atau apa? Bukan tragis ya, maksudnya tegang. Ya. Nah, ada nggak cerita itu, Pak Tut? Ya petugasnya, Nah, petugasnya mungkin ada laporan ke Pak Tut. kalau petugasnya sih Astungkare selama ini tidak boleh tegang kan, dan Oh, tidak ada yang oke. tegang, cuman masyarakatnya saja Nah, itu pernah ada ya? pernah ada masyarakat Bersih tegang itu. ya, artinya dia dia disuruh rapid gitu, karena di pos perbatasan kadang-kadang kan ada Oh tes iya, rapid. iya rapid, iya. Dia tegang duluan kan. Hmm. Orang yang mungkin tidak biasa dan tidak siap di rapid, tatkala ada pos penyekatan, Oke. di rapid tegang duluan Tegang kan. deh. Oh. Ya, nah tegang ini kita berusaha sadarin jangan sampai karena ketegangan imun dia turun. Imun dia turun, dampak oh iya. kena COVID kan. Iya, iya benar. Ini tantangan juga di lapangan. Nah, Oke. setelah dijelaskan dari dinas kesehatan ini maksudnya rapid seperti ini untuk menjaga kekebalan imun dan seterusnya, mereka menyadari. Oh Nah, iya. ini Berarti dia. memang Jadi tugas kita di samping transportasi, bagaimana membuat nyaman masyarakat. ya. Ya, pengguna jalan itu bagaimana betul-betul nyaman. Ini kita harus jaga. Betul-betul kita buat dia senyum. Harapan kita paling tidak dengan memberikan pelayanan baik, mereka tenang, senyum, imun dia naik ya. Iya, yang penting happy, enjoy saja ya. Ya. Sama sih kalau misalnya saya juga ekonomi masih belum bagus kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sampai larut dengan hal seperti itu, wah jangan sampai itulah ya. Sama kalau misalnya dibilang sial, nggak sendirian sial, Ya, semua sial ini. Cuman bagaimana kita lolos dari kesialan ini. Ya. Wih, mantap nih. Paling tidak kondisi ini kita jadikan ini wahana untuk menjaga kebersamaan. Ya, oke, ini ujian buat Ujian kita ya. kita semua, tidak kita saja kan, Iya. hampir semua seluruh dunia kan Iya. terdampak. Sekarang kalau dulu orang ngeluh-ngeluh liburkan sekolah, saya pengen cuti gitu. Sekarang kasih cuti lama ngamuk. Kerja dari rumah ya. Dari rumah malah nggak mau gitu. Sekarang Ya siap kerja dari rumah kan. siap. Mau nggak mau daripada gini. Tapi sekarang syukur-syukurnya dari banyaknya problematika yang tentang virus ini, sekarang sudah tergerak dengan jalur yang benar ya. Ya. Bisa dibilang gitu ya sekarang, daripada yang kemarin-kemarin Ya, itu kan agak dari pada awal-awalnya itu kan cukup tegang ini. Tegang sekali ya. Ya, kita perhubungan pernah ada suatu kasus ini di Terminal Mengu ini. Itu gimana itu? Ini saking tegangnya, jadi ada sopir truk nih. Oh iya. Sopir truk diturunkan, diperiksa, disuruh rapid test nih. Oke. Nah, disuruh rapid test, kita kan surat-suratnya dipegang sama personil nih. Iya. Pada saat hasil rapidnya reaktif, Heeh. kaget anggota juga kan. Dia aja kaget, sopirnya Kaget. kaget. Akhirnya memulangkan STNK dan surat-surat kendaraannya ditaruh di dus ini. Oh gitu. Jadi sopirnya ngambilnya di dus ditaruh. Mm-mm. Nah, ini betul-betul terjadi seperti itu di Oh lapangan. gitu, sampai Ada- takut ya jadinya ya. Begitu juga kita info ke teman-teman di Padang Bayi, ini ada sopir nih reaktif. Nah, Padang Bayi juga kaget juga nih teman-teman pelabuhan Waduh, Padang ini. Bayi ya kan. Wah, Pak jangan dilepas. Ya gimana ini bawa logistik. Sementara logistik harus nyampe Sangat di tempat masuk tujuan, ya, harus masuk kan? ya. Nah, ini kondisi di lapangan seperti itu. Aduh. Wih, berarti berat sekali ini ya. Artinya seninya di sana kan. Wih, seni ya. Makanya Berat. seninya di sana kan. Oke. Tetapi kita
gimana logistik harus nyampe. Dia sopir truk. Dia yang tahu tujuannya sekarang. Dia tahu tujuannya, ya kan? Barangnya harus sampai. Kalau nggak nyampe bisa harga tinggi jadinya betul. Masa bapak yang suruh sampai ke tujuan kan logis jadinya. Itu dia. Itu sebelum ini ya, belum ada gerakan skat-skat itu belum ada ya pas itu tuh ya. Sudah. Oh sudah ada. Itu sudah kita lakukan penyekatan gabungan dan itu udah kita buktikan di lapangan itu dengan di Sub Badungnya, dengan Polres Badungnya. Jadi ini jadikan kekuatan untuk menyamu beraya kan. Iya. Jadi bersaudara, kita ngingetin semua pelaku perjalanan. Oke, mantap. Nanti kita akan sambung lagi nih sama Pak Tut. Kita ngobrol-ngobrol tentang Dinas Perhubungan, tentang sekat menyekat dan apa sih visi misinya gitu. Tapi kalian jangan kemana-mana. Tetap di GG Media Bali, GG Podcast Bincang Bintang bukan sekedar viral. Kekasihmu tak mencintai dirimu sepenuh hati. Dia selalu pergi meninggalkan kau sendiri. Mengapa kau mempertahankan cinta pedih menyakitkan? Kau masih saja membutuhkan dia, membutuhkan dia. Kau harusnya memilih aku yang lebih mampu menyayangimu, berada di sampingmu. Kau harusnya memilih aku, tinggalkan dia, lupakan dia, datanglah kepadaku. Kau tak pantas untuk disakiti, kau pantas untuk dicintai. Bodohnya dia yang meninggalkanmu demi cinta yang tak pasti. Sampingmu, kau harusnya memilih aku, tinggalkan dia, lupakan dia, datanglah kepadaku. Harusnya memilih aku yang lebih mampu menyayangimu, berada di sampingmu. Kau harusnya memilih aku, tinggalkan dia, lupakan dia, datanglah kepadaku. Yang memilih aku yang lebih mampu menyayangimu, berada
lupakan dia, datanglah kepadaku. Oke, kembali lagi di GG Podcast di channel YouTube GG Media Bali. Sebelum kita lanjut, kalian harus subscribe channel YouTube kita, namanya GG Media Bali. Di sana ada GG Podcast, dan kita di sini untuk menjaga kesehatan di masa-masa pandemi. Kita sudah diberi produk namanya Tara Healthcare. Kalian bisa cari Tara Healthcare. Di sini ada hand sanitizer berbagai macam aroma. Nanti Patut boleh bawa pulang satu. Ya. Ya, Oke, sekarang kita akan lanjut nih. Nah, Patut, ini ada tadi Boy catat nih pas di luar nih. Kayak ini Boy pingin tanya sama Patut nih, bagaimana pendapat Bapak dalam mengimplementasikan Wasudewa Kutumbakan. Kutumbakan. Oke. Ya. Ya, ini kearifan lokal kita. Kearifan lokal. Kearifan lokal di Bali, yang mana digaungkan betul oleh Pak Wali Kota kita, Pak Jaya Negara bersama Pak Wakilnya, Pak Kade Agus. Ini Wasudewa Kutumbakam ini slogan yang membumi, menyama beraya. Nah, kalau di tingkat nasionalnya bersaudara, kita gotong royong, ya, toleransi, gotong royong. Kalau di tingkat internasionalnya collaboration. Kalau bahasa musiknya featuring gitu. Kalau di keyakinannya orang Bali bilang pawongan. Orang Muslim bilang hablum minenas. Ya. Ini yang harus kita implementasikan, dan kita di perhubungan kita coba dalam era pandemi ini kita kita gaungkan seperti itu, dan saling berbagi. Saling berbagi, sehingga katakanlah beberapa sopir angkot dalam posisi sekarang kan kesulitan, dan kita dengan dibantu oleh rekan-rekan di Food Rescue Kota, di dapur umum, membagikan nasi bungkus kepada saudara-saudara kita sopir angkot. Kita mengkoordinirnya, jajaran perhubungan, kita informasikan bersama-sama menjaga kesehatan. Nah, ini dibantu beberapa sopir angkot. Berarti sini nilai kemanusiaan lebih kental ya, lebih kemanusiaan. Jadi saat sekarang lah kita mari kita bersama untuk mengimplementasikan ini. Betul. Dan cobaan pandemi ini adalah Wasudewa Kutumbakam ini menjadi senjata ampuh kalau kita mau menjabarkan semua ini dengan hati ke hati. Oke, pemahaman hati ke hati. Dari stakeholder yang lain terintegrasi dia. Jadi kita jadi bisa memperkokoh persaudaraan, pengertian, dan kebutuhan macam-macam. Oke, jadi itu ini nanti akan dibuat mungkin gerakan yang lebih itu nantinya ke depan mungkin sama beberapa pihak mungkin, Pak ya. Ya, jadi ini kan harus harapan kita kan semua stakeholder harus punya pola pikir seperti itu, sehingga semuanya menjadi bagian dari solusi. Nah, seperti saya di Disub, saya perintahkan anggota camkan betul-betul Wasudewa Kutumbakam ini. Katakanlah sopir truk seperti kasus yang tadi itu kan, yang dulu itu pernah kejadian. Ya kan? Ya, kita bayangkan dia saudara kita, tanpa sopir, tanpa kendaraan, kan nggak berarti perhubungan. Iya, betul. Siapa yang diatur di jalan kalau nggak ada sopir, nggak ada kendaraan? Iya benar. Ya kan? Begitu juga sopir dan operator kalau tidak ada perhubungan dan kepolisian maupun PU. Bagaimana dia tahu daerah tujuan? Karena tidak dia ada rambu. Iya, padahal itu saling kerjasama ya, Pak ya. Gimana di perempatan kalau dikasih lampu merah, traffic light,
kan bisa terjadi Bisa, kecelakaan. iya. Nah, ini. Oh, paham. Berarti ini memang mutu yang Ya, luar biasa ini Betul, Pak betul, Wali ya. Kota kita dengan Pak Wakil Keren, luar biasa keren, nih, keren ini. hebat, hebat, Ya, hebat. membumi dia. Ya, semoga nanti kedepannya ada visi misi bagus lagi Ya. yang pasti ada, cuman mungkin pelan-pelan ya, Ya, biar nggak wah repot jadi gini. ya betul. betul. Nah itu tadi kita sudah disampaikan Wasudewa Kutumbakan. Ini tema Bakam. Ya. Oh Bakam, sorry. Ya. Wasudewa Kutumbakam. Nah di sini kita kan temanya keberlangsungan transportasi. Sebentar. Transportasi di Kota Denpasar pada masa pandemi. Ini sekarang keberlangsungan transportasi dibilang di era pandemi ya Pak ya. Ya. Dibilang sudah kondusif atau belum di zaman dibandingkan sekarang sama yang kemarin? Ya, inilah tantangan kita di sektor transportasi. Jadi bagaimana kita menjaga keberlangsungan transportasi di masa pandemi, khususnya di Kota Denpasar. Nah, sementara transportasi ini tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi kan. Ya. Harus terintegrasi antar daerah kota, kabupaten, antar provinsi maupun antar pulau kan. Nah, ini kan harus terintegrasi darat, laut, udara. Nah, ini tantangan transportasi. Di satu sisi pergerakan mobilisasi orang terbatas, ekonomi ditutup, tapi transportasi harus berjalan. Berjalan ya. Nah, ini salah satunya tentunya kita berharap kebijakan yang lain, dan pemerintah kan sudah banyak melakukan stimulus di bidang ekonomi kan. Nah, ini juga harapan kita dengan adanya stimulus kan otomatis ada pemeliharaan di sana. Iya, betul. Ada bantuan ekonomi sehingga ekonomi masih bisa bergerak. Demikian juga harapan kita ke depan pusat-pusat kegiatan dan objek-objek wisata gitu misalkan. Nanti kan ini harus betul-betul disadari bahwa ini harus betul-betul safety ya. Jadi clean dan betul-betul sehat. Oh iya. Dengan itu harapan kita kan transportasi juga menjadi lebih baik lagi lebih baik lagi karena adanya pergerakan orang. Nah, ini kembali lagi Wasudewa Kutumbakam ini kita menjadi senjata juga sebenarnya. Jadi yang punya objek, punya pusat-pusat kegiatan, dia harus betul-betul menjaga protokol kesehatannya, ikuti anjuran pemerintah, berapa persen kapasitas yang diperbolehkan, kayak gitu. Iya, betul. Nah, begitu juga di transportasi. Nah, saat ini transportasi kita tetap berjalan kan. Angkutan umum seperti yang ada di Denpasar ini, Transmetro Dewata ini kan masih berjalan, yang merah itu, dan sudah terintegrasi. Nah, semua sarana prasarananya tetap dilakukan protokol kesehatan. Di dalam bis penumpangnya mulai dari berangkat, cara berangkatnya dia juga harus cuci tangan dulu, pakai masker. Selama perjalanan dia juga tidak melakukan hal-hal yang berdampak kepada penyebaran COVID. Wah, iya. Begitu juga sampai di tempat tujuan. Di tempat tujuan juga dia harus punya sikap yang sama. Iya, jangan hanya di jalan aja selama perjalanan. Iya, oke. Nah, ini yang kita jaga sehingga keberlangsungan transportasi di era pandemi ini bisa terjaga. Jadi mulai sarana angkutannya, tentunya operator kita harapkan sekali-sekali dan rutinitas diinspektan, ya kan? Iya, betul. Begitu juga fasilitas terminal, pelabuhan, ini kan harus diinspektan. Nah, seperti di Pelabuhan Sanur, rekan-rekan kita operator pasbutnya, dia betul-betul peduli. Dia juga melakukan disinfektan terhadap pasbutnya, mengingatkan penumpang juga pakai masker. Oke. Dan sekarang ini memang tantangannya objek wisata sedang ditutup, ini tantangan kita. Tapi mudah-mudahan dengan kedisiplinan bersama, mulai dari operator, mulai dari penyelenggara dan pengguna jasa perhubungan ini, betul, menyamo beraya, gotong royong, collaboration, langsung karir berjalan. Bersatu kita menang lah ya. Seperti berarti ini kembali ke filosofi zaman pahlawan kita dulu ya. Itu kalau udah bersatu pasti menang kita lawan penjajah gitu Pak ya. Wah, keren.
Nah, itu tadi dari Pak Tut, apa sih pertanyaan, apa sih jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar tentang penyekatan sudah dijawab langsung sama Pak Tut. Dan apa tentang implementasi tentang Vasudewa Kutum Bakam sudah juga dijawab sama Pak Tut. Nah, terakhir nih Pak Tut, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat ini, khususnya dari Dinas Perhubungan, biar masyarakat tuh lebih paham gitu. Silakan Pak Tut. Ya, terima kasih. Jadi di era pandemi ini khususnya di sektor transportasi, Ya. agar kita bisa tetap berjalan di sektor transportasi, harapan kita harus semua gotong royong, stakeholder terkait, sehingga pandemi ini bisa pusat-pusat sehingga suasana ekonomi, pergerakan ekonomi kita pelan-pelan juga semakin bangkit ya. Pusat-pusat kegiatan dibuka dan mobilisasi tetap ada dengan tetap prokes. Nah, jadikanlah pandemi ini sebuah kekuatan kita untuk melakukan introspeksi diri dan sekaligus membangkitkan semangat menyama beraya, semangat gotong royong, betul, dan collaboration dengan semua tanpa batas. Iya, ya kan? Iya. Orang bilang, saya pernah baca kaos di mana tuh, bersaudara tanpa syarat. Oh, bersaudara tanpa syarat. Ya, itu dari Panjar kalau nggak salah. Nah, ini kan betul-betul bagus nih, menyama beraya. Jadi semua kita lakukan dari hati nurani yang tulus. Tidak boleh mengada-ngada. Apa yang terjadi kita sampaikan, kita saling berbagi, dan mudah-mudahan dengan gerakan dari hati, dengan jiwa menyama beraya tadi, semuanya bisa terlewati dengan baik. Ya, dan amin. Sehat, ya, negara lah pokoknya. Ya. Dan pokoknya Pak Tut jangan sampai letih bertugas. Kami masih butuh Pak Tut. Ya. Jaga kesehatan selalu pokoknya. Nah, ini penyampaian sudah dari Pak Tut. Saatnya kita memberikan sebuah kenang-kenangan dari GG Media nih, buat biasa ini adat silaturahmi kita nih. Waduh, terima kasih. Ya, ini sebuah, ya nantilah dibuka di rumah. Ya, terima kasih Pak Tut. Oke. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Pak Bayu. Iya, dan, terima sama-sama. Semua kru GG Media Bali. Iya. Semoga sukses dan tetap jaya di udara. Yeay, berarti kita punya perusahaan pesawat terbang ya. Di udara ya Pak Tut ya. Berarti nanti di udara kita ada penyekatan Pak Tut. Oke, tadi sudah sangat-sangat detail sekali Pak Tut sudah menjelaskan tentang transportasi di era pandemi, di masa pandemi. Nanti kita akan undang lagi Pak Tut di segmen berikutnya, di episode berikutnya, untuk mengulas lagi tentang lalu lintas dan macam-macamnya. Nah, sekarang kita bahas tentang pandemi soalnya tadi nih. Oke, Pak Tut, itu saja. Ada lagi disampaikan? Ya, intinya jaga diri, jaga sesama, dan jaga Kota Denpasar. Yes, dan jaga kesehatan kemanapun kalian pergi. Ingat jaga protokol kesehatan ya. Oke, saya Bikram dan Pak Tut pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. GG Podcast, bincang-bintang bukan sekedar viral. Bye-bye.